Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa ala kulli man walahi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul aliyyin. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Syuhada yang dicintai Allah dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur dan syukur itulah yang mesti senantiasa kita anjurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah dan segala kebaikan yang kita hajatkan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala bentangkan, Allah taala kucurkan tanpa jeda, sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak bersyukur. Ya. Bahkan ketika kita bersyukur, ya, kita semua sangat hafal ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, tentu akan aku tambah nikmat-nikmatku. Tetapi kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan telaah atau kita akan tadabbur, kita akan hayati beberapa ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan seperti ditetapkan oleh masjid atau oleh yang men-setting acara ini, pagi ini kita akan kaji dengan tema tafsir Surah Al-Baqarah 183. Ya. Temanya tafsir, tapi saya lebih suka menyebutnya tadabbur. Ya, karena tafsir itu sepertinya terlalu ilmiah. Ya. Dan dimensinya sangat luas. Sementara tadabbur itu lebih kepada konteks kebutuhan kita dan apa yang kita rasakan, kita hayati dari ayat-ayat yang sedang kita baca. Walaupun tentu saja di dalam tadabbur ada tafsir, dan seluruh kitab tafsir juga mengajak tadabbur. Nah, ayat ini yang diamalkan adalah ayat 183 yang sesungguhnya kita sudah sangat hafal. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ini satu rangkaian dengan ayat-ayat berikutnya dari 183 sampai 187. Ya, dan semua kecuali satu ayat yaitu 186 itu berbicara tentang puasa. Maka tadabbur ayat ini mau tidak mau kita harus juga membahas tentang puasa dan seperti apa puasa itu sehingga mencapai target atau tujuan dari disyariatkannya puasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surahul Azim. Kita akan coba berhenti di sini dan mari kita tadabburi dua ayat yang kita baca tadi. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kaum-kaum atau umat-umat sebelum kamu atau sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa itu tujuan disyariatkannya puasa, atau dalam bahasa kajian Islam atau bahasa ilmiah disebut dengan istilah maqasidus syariah. Jadi maqasidnya syariah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maqasid itu tujuan-tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari setiap syariat. Semua syariah itu terkait dengan maqasidnya. Jadi kalau ada pembahasan tentang syariah lepas dari maqasidnya, itu nanti akan lepas dari hakikat syariat itu. Di dalam maqasid juga ada hikmah. Jadi sesuatu yang agak mirip tapi beda. Ya, hikmah lebih luas, maqasid lebih langsung. Tapi ada juga sebab-sebab. Ini berbeda. Ini kalau sebab-sebab itu lebih sempit lagi. Ya, atau istilahnya ilat. Jadi ada ilat, ada maqasid, ada hikmah. Semua syariat terkait dengan itu. Nah, kajian tentang itu semua itu seperti tersendiri, tapi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan. Jadi ada fiqhul maqasid, ya, ada fikih tentang maqasid syariah yang kemudian menjadi disiplin ilmu sendiri sekarang. Ya, tapi kita tidak membahas itu. Saya ingin mengatakan bahwa kalau tidak mengantarkan kepada maqasidnya, la'allakum tattaqun, maka puasa kita itu, ya dalam tanda kutip istilahnya, nggak ada gunanya. Ngapain kita puasa kalau tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan? Maka puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum serta hubungan suami istri dari fajar, ya, sampai kepada maghrib. Jadi nggak ada gunanya puasa kita. Maka Rasulullah SAW sebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyaknya orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga, lapar dan haus. Ya, ngapain lapar dan haus kalau nggak ada sesuatu yang kita dapatkan? Jadi kita harus fokus pada tujuannya, la'allakum tattaqun di sini. Nah, kemudian tentu saja bukan hanya, walaupun kita fokus pada tujuannya, bukan berarti caranya, ya syariahnya yang nanti kemudian masuk ke dalam fikih itu kita abaikan. Tidak bisa begitu. Iya, syariat itu esensinya, ya pokok ajarannya, tapi syariat tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita jalankan tanpa kita memahami fikihnya. Ya, dalam bahasa Indonesia fikih itu disebut dengan hukum Islam, syariat juga disebut dengan hukum Islam. Ini membingungkan. Aslinya syariat itu berbeda dengan fikih. Kalau syariat itu apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, ya, apa yang Allah wajibkan kepada kita, wajib atau sunnah syariat. Sedang fikih itu pemahaman kita atas apa yang Allah wajibkan itu. Kalau syariat itu tunggal, kalau fikih bisa macam-macam, sebanyak pikiran para ulama terkait ayat atau hadis tersebut. Nah, kalau bicara tentang fikih itu pasti beda-beda. Karena memang setiap ulama memahaminya dari sudut pandangnya berbeda. Ya. Bahwa puasa itu wajib, itu syariat. Semua ulama sepakat syariatnya puasa itu wajib, yaitu puasa Ramadan.
Kalau Senin Kamis sunnah. Ya. Puasa Ramadan itu wajib semua. Tapi seperti apa puasanya? Nah disitulah kemudian lahir fikih yang macam-macam, fikih puasa. Ya. Nah, cuma dengan Allah Ta'ala saya tidak ingin membahas persoalan ini secara mendalam karena tentu saja bukan forumnya, tetapi paling tidak kita bisa menghubungkan semuanya. Ya, kita menjalankan syariat, tapi untuk menjalankannya kita perlu memahaminya, dan memahaminya kita perlu yang namanya fikih. Kita ini alhamdulillah dibantu, difasilitasi para ulama dengan Masya Allah warisan ilmu fikih yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam, luar biasa banyak, luar biasa luas. Iya. Tapi tidak semua kemudian kita amalkan sebagai ahli fikih itu. Nanti kita akan bingung sendiri. Dari berbagai pendapat itu kita pilih. Ya, mana yang menurut kita lebih tepat, lebih pas, ya, lebih sesuai untuk kita amalkan, dan tidak ada persoalan dengan fikih. Karena kebenaran fikih itu kebenaran teoritis, tapi kalau kebenaran syariat itu kebenaran mutlak. Ya, jadi kita bisa mengamal syariat kalau dengan fikih. Maka sedikit kita juga masuk nanti bab fikih di sini. Seperti apa sih puasanya? Ya, dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri di ayat 187-nya, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya. Ayatnya disebutkan hatta yatabayyana lakum, ya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya. Maka makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar, benang putih dari benang merah ketika waktu fajar, dan itulah yang disebutkan fajar. Kemudian para ulama, fajar itu yang dimaksud apa? Fajar itu adalah subuh, yaitu fajar shodiq, bukan fajar kadzib. Tapi kemudian sebagian ulama, dan ini yang banyak kita itu ditambah ikhtiyat namanya, ditambah waktu hati-hati, maka kita mengenal namanya imsak. Puasa itu imsak, tapi ada imsak dalam istilah ikhtiyat 10 menit sebelum fajar. Sebagai kehati-hatian ya tentu saja boleh, sah saja, iya. Tapi batasan mulainya bukan di imsak itu, tapi batasan mulainya adalah di fajar, yaitu ketika masuk waktu subuh. Ya. Jadi sebelum azan subuh itu masih boleh makan. Tapi kata para ulama sebaiknya tidak makan. Kenapa? Untuk berjaga, hati-hati supaya tidak keterusan, supaya tidak bablasan apa gitu. Nah itu fikihnya. Aslinya ya dari khaytil abyadi minal khaytil fajar, ya, dari waktu subuh tersebut. Nah sampai sore yaitu ketika maghrib, yang itu kita sudah semua pahami. Ya, kalau memulai puasanya kita biasanya biasa-biasa saja. Ya. Tetapi kalau sudah masuk waktu maghribnya, kita biasanya sangat disiplin gitu, jangan sampai kelewat. Ya, malah ditunggui. Ya, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah bleng langsung, karena sampai lupa doa. Ya, itu disiplin namanya. Ya. Kita kembali ke ayat 183. Nah, diwajibkan puasa itu kapan? Ya. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ya. Jadi sekitar pertengahan Sya'ban
Ya, 2 minggu kemudian sudah masuk Ramadan. Nah, 2 minggu kemudian turun perintah perang Badar. Jadi Masya Allah, seperti terangkai dengan beratnya puasa ditambah beratnya berjihad di bulan ya puasa. Dan dijelaskan ayyam ma'dudah, puasa yang diwajibkan itu pada hari-hari tertentu saja, bukan seterusnya, hari-hari tertentu. Bahkan ayat ini secara kronologis turunnya tidak satu paket dengan ayat berikutnya. Ya, tidak berikutnya. Ayyam ma'dudah pada hari-hari tertentu, yaitu di ayat berikutnya bulan Ramadan. Ya, yaitu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian sakit ketika hari wajib puasa itu dalam keadaan sakit, ya. Aw ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan atau di atas perjalanan. Jadi kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyam ukhra, maka dia boleh menggantikan di hari yang lain. Maksudnya boleh tidak puasa, tapi harus berpuasa pada hari yang lain. Nah, ini fikihnya panjang kali lebar, kali dalam, kali tinggi bab ini. Ya, tapi sekilas kita bisa bahas bahwa sakit seperti apa yang membolehkan tidak puasa dan membolehkan atau mengharuskan diganti di hari yang lain kalau dia tidak puasa itu. Tidak ada ketentuan ayat maupun hadis yang definitif tentang sakit yang dimaksud. Jadi sakit yang sampai tidak bisa bergerak, sakit yang apa dan seterusnya, tidak ada. Yang penting sakit berarti boleh tidak puasa. Kalau sakit pilek, pilek itu sakit atau tidak? Ya sakit itu berarti boleh. Ya. Kalau kurang dari pilek, misalnya gatal-gatal misalnya, gatal-gatal itu sakit atau enggak? Sakit ya berarti boleh. Ya. Oh Ustaz kan nanti gini. Nah itu fikihnya. Sebagian ulama mengatakan bukan itu maksudnya. Itu sakit yang membuat puasa menjadi berat. Normalnya memang seperti itu. Kalau nggak berat ngapain nggak puasa? Itu malah memberatkan diri. Ketika orang-orang lain tidak puasa, kita malah wajib puasa. Ya. Tapi itu bab lain. Itu bab masyaqqah, bab kesulitannya, bab kesusahannya. Tapi ilatnya adalah sakit tanpa catatan. Ini bab ilat. Ya. Jadi orang boleh tidak puasa kalau dia sakit. Jadi babnya itu bab sakit. Nah, bahasan panjang itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang penting kembali kepada diri kita, mana enakan menggantikan di hari yang lain atau ketika hari diwajibkan itu. Ya, kalau sekiranya masih bisa, ngapain cari ganti yang lain? Karena kalau ganti yang lain itu nggak ada jaminan kita masih bisa puasa. Umur kita belum tentu sampai habis Ramadan. Bisa jadi pertengahan Ramadan sudah habis, nanti jadi utang. Apalagi kalau misalnya tidak ketahuan oleh keluarganya, ahli warisnya, misalnya dia meninggal, ahli warisnya wajib menggantikannya pada hadisnya. Ya, kalau nggak keutangan gimana? Jadi gantung nanti di akhirat. Urusannya bisa panjang. Jadi sepanjang kita masih bisa, lebih baik kita puasa walaupun sakit. Tapi kalau kemudian membuat sakitnya makin parah, nah ini tentu
lebih baik kita tidak puasa. Jadi itu konteksnya nanti akan menentukan, bukan pada maknanya. Ya, maknanya sakit ya sakit, nggak usah diperpanjang. Ya, tapi konteksnya lebih baik mana, puasa atau tidak. Kalau lebih baik puasa, ya puasa saja. Tapi kalau lebih baik tidak puasa, maka pilihlah tidak puasa. Itu konteksnya. Dan Islam itu pilihannya, itu adalah pilihan yang terbaik. Ya. Terbaik itu termasuk tidak menyusahkan. Ya. Rasulullah SAW itu apabila ada pilihan yang satu berat, yang satu ringan, maka beliau pasti memilih yang ringan dalam syariat. Dan hakikat syariat memang seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya. Jadi puasa itu bukan untuk menyulitkan, bukan. Ya, tapi puasa itu adalah pendidikan jiwa untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan sakit, atau ala safarin atau dalam perjalanan, fa'aidatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh mengganti di hari yang lain, dalam arti boleh tidak puasa dan menggantikan di hari yang lain. Yang kedua, bab safar. Safar itu berapa kilo, berapa lama, berapa berat? Ya. Ini menjadi diskusi yang panjang di kalangan para ahli fikih. Seberapa berat, seberapa jauh, seberapa lama? Nah, ini. Kemudian ada mayoritas berpendapat, ada yang tidak mayoritas, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada asalnya adalah safar. Dan apa itu safar? Safar adalah perjalanan keluar dari kampungnya untuk waktu yang juga relatif agak lama. Ya, lama itu bisa sehari itu lama atau tidak tergantung. Ya, ada mengatakan 3 hari lah pantasnya. Ya, tapi 3 hari itu tergantung juga, bisa lama, bisa tidak lama, bisa satu dan seterusnya. Tapi yang jelas safar itu maknanya dari Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, maka harus dipahami dalam bahasa Arab, kecuali ada konteks yang memberikan makna lain. Nah, safar dalam bahasa Arab itu pergi keluar kota, itu safar. Tapi kalau pergi masih di dalam kota, itu tidak disebut safar. Tapi kalau kotanya gede, kayak Jakarta itu, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, itu masih satu kota, jadi tidak bisa disebut safar. Ya, tapi bisa jadi itu seharian. Kalau tidak jalan tol, lewat jalan tol pun masih setengah hari, bisa jadi, tergantung tingkat kemacetannya. Ya, makanya banyak sekali orang di Jakarta itu terpaksa jamak maghrib dan isya. Karena apa? Pulang dari kantor sebelum maghrib, sampai di rumah itu setelah isya. Karena kemacetan yang nggak bisa mampir dulu gitu. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang sampai tidak bisa juga. Ya, kredit kan, bertumpuk apa dan sebagainya. Nggak mungkin kita minggirkan mobil misalnya, ya, diparkir di mana? Nggak ada tempat parkirnya. Ya, nah, ini problem-problem yang itu fikih klasik nggak ada jawabannya. Itu mesti fikih kontemporer, mesti fikih sekarang. Nah, tapi ini kita tidak jamak, hanya saja perhubungan, yaitu safar seperti apa yang membolehkan puasa, membolehkan tidak puasa. Itu para ulama sepakat bahwa itu safar maknanya dengan safar tentang bolehnya jamak dan qasar
sholat. Jadi kapan perjalanan itu dianggap safar? Yaitu ketika jamak dan qasar boleh. Dan ketika jamak dan qasar boleh, berarti meninggalkan puasa ketika itu adalah boleh. Nah, sekarang contoh-contohnya seperti apa? Banyak sekali contoh. Ya. Rasulullah SAW itu ketika haji, ya, beliau jamak qasar di Mina. Ya, orang-orang Mekah yang mengikuti beliau ikut jamak qasar. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak menegur. Itu artinya orang Mekah ke Mina itu boleh qasar, boleh jamak. Mina Mekah itu berapa kilo? Ada yang bawa meteran ketika haji? Ya, itu hanya sekitar 3 atau 4 kilo ya? 15, 3 mil. Nggak sampai 15 lah. Ya, kalau 15 kilo 3 mil kalau nggak salah, sekitar 8 atau 7 kilo. Dan nanti hitung sendiri ya. Kita cek di Google. Sekarang kan bisa dicek di Google. Mina Mekah itu berapa kilo? Ya. Tapi para ulama banyak yang berpendapat, ya, sebagian ulama ya, berpendapat bahwa batasan minimal itu adalah 3 mil. Salah satunya 1 mil itu sekitar 2,5 kilo. Jadi kalau dikalikan 3 mil maka sekitar 7,5 kilo. Sini Janju lah. Ya, sini Janju. Masa ke Janju kosong? Masa ke Janju jamak. Nah, ukurannya bukan kilo, tapi adalah makna dari safar. Kalau sini Janju pasti bukan safar. Itu dhihaban wa iyaban, pulang pergi biasa saja. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu jalan kaki pun itu tidak bisa disebut safar. Iya. Apalagi zaman sekarang pakai motor Janju. Balik lagi selesai sudah nyampe, nggak sampai 1 jam. Polsek Janju 7 kilo ya, 7,5 kilo. Jadi itu kembali kepada makna safar, ya, bukan di kiloannya, ya. Tapi orang biasanya kalau nggak definitif itu susah Ustaz. Maka para ulama pun mendefinitifkan. Yang umum dipakai, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i yang juga diikuti oleh sebagian yang tidak bermadzhab Syafi'i itu di berapa itu farsa? Sekitar 80 sampai 90 kilo. Ya. Nah, kemudian orang memahami kalau 80 atau sampai 90 kilo atau 90 kilo itu berarti safar. Ya. Sekali lagi bukan pada kilonya, tapi pada makna pergi keluar kota yang menurut pemahaman itu adalah safar. Nah, jamaah yang dimulakan kita tidak perlu memperdebatkan itu, tapi kita bisa mengambil mana yang kira-kira tepat. Oh, sekitar 80-90 kilo berarti sudah masuk safar. Kalau kita ke sini ke Longikis, berarti sudah biasa. Tapi kalau ke Kuaro ya belum lah. Kalau sini Kuaro. Kalau lancar saja gimana Ustaz? Apakah tidak lebih sulit? Nah, itu juga tidak terkait dengan makna safar. Ya. Sini Jakarta walaupun pakai pesawat, ya kalau sini susah ke Balikpapan dulu. Tapi kalau misalnya ke Balikpapan, di Balikpapan itu rumahnya di Sepinggan, ya, jadi keluar ke bandara itu dekat itu, ya, langsung naik pesawat sampai di Jakarta. Ternyata rumahnya juga di Cengkareng, rumah yang dituju. Jadi begitu turun tidak lama sudah ke rumahnya. Itu enak sekali, nggak ada hambatan apa-apa.
nggak ada kesulitan apa-apa karena memang adem di dalam pesawat juga ber-AC, nggak ada problem lah. Artinya masyaqqah dari sisi kesulitan tidak ada sama sekali. Tapi walaupun tidak ada kesulitan, tetap saja namanya Jakarta Balikpapan itu adalah safar. Jadi dia boleh tidak puasa. Dikasih hadiah. Ya, dia kasih hadiah sama Allah Ta'ala. Ya, itu rukhsah namanya. Ya, jadi tidak terkait dengan kesulitan, tidak terkait dengan jarak, dan tidak terkait juga dengan waktu. Selama dia bermakna safar, maka dia boleh tidak puasa, tetapi wajib menggantikannya di hari yang lain. Kalau pertanyaan mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu kondisi yang menentukan. Kalau lebih mudah mengganti dan kalau puasa itu sulit, maka dia berpuasa dan tidak puasa dan tidak mengganti. Tapi kalau mengganti itu lebih sulit dan berpuasa itu tidak lebih sulit, maka Islam mengajarkan untuk memilih yang ringan, yaitu berpuasa. Tapi kalau puasa itu lebih sulit dan mengganti di hari yang lain itu tidak lebih sulit, maka dianjurkan untuk mengambil rukhsah dengan mengganti. Itu kaidahnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini bab ketiga. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang puasa itu berat, ya, maka fidyatun ta'amu miskin, dia boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Di sini dijelaskan fidyatun ta'amu miskin, fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Itu seberapa, Ustaz? Apakah sembarangan saja? Ya, pokoknya memberi makan orang miskin. Jadi kasih kerupuk satu selesai. Apakah seperti itu? Ya. Atau seperti makan sehari? Ya. Atau makan sekali makan? Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu memberi makan sekali makan untuk ukuran makan normal. Ya. Kemudian dibahaslah dalam fikih yang panjang sekali sampai kemudian ada qarar, ada ketentuan dari setiap daerah. Kalau di Indonesia itu masing-masing kabupaten atau kota mengeluarkan edaran kemenaknya. Ya, tidak semuanya di daerah negara-negara juga tidak mesti begitu. Tapi di sini sudah punya tradisi kemenak atau MUI atau bahkan pemerintah, tidak ada ketentuan siapa. Kalau di Samarinda yang mengeluarkan wali kota, tapi kalau di Pasir yang mengeluarkan Kementerian Agama, di tempat lain yang mengeluarkan MUI, nggak ada masalah. Ya, nah itu bisa kita jadikan patokan. Nah, di sini di Pasir sudah keluar itu. Saya baca. Kalau di sini jumlah yang diberikan itu adalah senilai dengan 8 on beras. Ya, kalau zaman dulu bukan on, karena nggak ada hitungan on. Ya, tapi itu disamakan dengan beberapa hadis yang dipraktekkan oleh para sahabat. Tapi di tempat lain berbeda lagi. Ya. Nah, kita terima apa yang ditetapkan itu. 8 on beras itu kalau dinilai dengan uang, di situ disebutkan itu senilai dengan 22.000. Jadi kalau kita satu hari meninggalkan puasa karena kondisi sulit, ya sulit itu orang sakit menaun, sakit tua, ya, atau kondisi tertentu misalnya harus bekerja yang tidak memungkinkan dia puasa, tapi tidak memungkinkan dia menggantikan di tempat lain. Kerjanya terus-terusan, ya, bekerja di tambang, bekerja di apa, yang membuat intinya tidak memungkinkan untuk mengganti, maka dia
cukup dengan bayar fidyah. Ya, fidyah. Nah, terlalu sedikit Ustaz kalau 22.000 itu. Masa orang makan satu kali makan 22.000 itu kok ngepas banget gitu. Saya kasihlah 30.000, boleh? Ya boleh, bahkan tentu lebih baik. 30.000 itu masih terlalu sederhana. Pantasnya ya 50.000 lah. 50.000 boleh, ya tentu lebih boleh lagi. Tergantung kemampuan kita. Tidak ada batasannya definitif. Ya, tapi kepatutan. Tapi kalau yang penting makan Ustaz, kita kasih bonbon kan makanan juga Ustaz. Nah itu gak masuk di uruf, gak masuk di mana umum memberi makan orang miskin. Karena gak masuk pada pengertian memberi makan orang miskin, maka itu tidak bisa diterima. Gak sah kalau kasih bonbon ada keseluruhan kerupuk. Kasih makan dalam pengertian normal, dalam pengertian normal. Jam 6.26, tinggal 4 menit lagi nih. Biasanya masalah ini banyak diskusi, tapi kita mungkin terbatas. Satu hal lagi, mohon maaf ini berarti agak lebih yang menjadi diskusi banyak ulama, ya, dan sampai sekarang juga nggak selesai diskusinya, adalah tentang orang hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui itu kondisi yang alami, normal, tapi kalau terhubung dengan puasa dan Ramadan, kadang-kadang bisa nggak nyambung. Ya, ada orang itu yang hari ini atau tahun ini hamil, nggak mampu puasa, bed rest atau apa dan sebagainya, pokoknya nggak mampu puasa. Kalau puasa sakit, puasa kasihan anaknya. Ya, bahkan banyak orang yang ketika hamil itu kalau puasa malah berbahaya bagi bayinya. Ya, dan itu banyak kasus bayinya berbahaya. Maka sebaiknya atau bahkan dia wajib menjaga bayinya, maka dia tidak harus puasa, bahkan tidak boleh puasa. Kalau menggantikan di hari berikutnya menyusui juga tidak mampu berpuasa. Sampai masuk Syaban masih menyusui. Ya, Ramadan masih menyusui 2 tahun. Ya, masih berat. Ya. Bahkan kadang-kadang belum sampai selesai masa menyusui sudah hamil lagi. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Tahun ini menyusui, tahun depan hamil, depannya lagi menyusui lagi, depannya lagi hamil lagi. Gimana seperti itu? Yang jelas kalau seperti itu tidak bisa dikategorikan sakit. Karena tidak juga bisa dikategorikan safar, memang bukan safar. Ya, maka dia masuk kategori yutiqunahu tadi. Ya, maka dia tidak perlu mengganti puasa di hari yang lain, tapi dia cukup membayar puasa. Kalau membayar dengan memberi makan fidyah, ada pembahasan dalam kitab fikih. Kalau yang dikhawatirkan itu bayinya, maka dia fidyah. Kalau yang dikhawatirkan itu dirinya, sakitnya atau tidak bisa puas, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, kalau dua-duanya, maka dia harus mengganti dan fidyah. Ini dalam syariah tidak masuk dalam pengertian memudahkan, dan tidak ada kewajiban yang bertumpuk dalam syariat itu. Jadi yang mengganti ya fidyah. Nah, ini saking hati-hatinya sehingga berpendapat seperti itu. Banyak di kalangan ulama seperti itu. Tapi Syukh Qurtubi dalam fikih puasa itu mengatakan bahwa roh syariah, semangat syariah itu bukan pada amaliyahnya semata-mata, tapi lebih kepada maqasid syariah. Dalam konteks ini adalah la'allakum tattaqun. Iya. Maka beliau mengatakan sulit mengganti itu berarti tidak perlu mengganti. Dia tidak masuk kategori maridon, tidak juga dalam konteks ala safarin, maka dia masuk kategori yutiqunahu. Kalau yutiqunahu maka fidyatun tu'am miskin, selesai.
Jangan dibuat sulit syariat itu. Ya, cukup mengganti dengan fidyah. Ini jelas ini, insya Allah. Jadi ini pembahasan kita terkait dengan yang lain-lain. Insya Allah nanti ada ustadz yang lain atau kita perlu banyak membaca dan sebagainya. Tapi jangan dibingungkan dengan adanya berbagai macam fikih. Kita harus banyak bacaan, tapi kita harus bisa menyimpulkan. Ya, kita harus bisa menyimpulkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadana ya akum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.